teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putra Padas dari Padepokan Kailoso GKJ Medari Sleman. Masih di acara Ngopi Kailasa, ngobrol kepikiran untuk mengkailasa. Seperti biasa, seruput sih. Nah, teman-teman, saya mau ngajak kita untuk merefleksikan sebuah lagu yang sudah sangat populer. Ya, langkahku diatur oleh Tuhan. Ya, langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Oke, teman-teman, kita menghayati bahwa kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Tapi kita juga pasti sejauh ini sudah menata hidup kita sedemikian rupa. Kita nggak mungkin hanya percaya, oh hidup kita diatur oleh Tuhan, lalu kita seenaknya sendiri dalam menjalani kehidupan. Tapi coba dilihat dan kita rasakan bersama. Ketika terjadi pandemi COVID-19 ini, bagaimana semua rancangan-rancangan kehidupan, rencana-rencana yang sudah kita tata harus rela untuk kita tata ulang. Yang paling kentara atau mungkin yang sering viral tuh misalnya ada pasangan-pasangan yang sudah berencana untuk menikah di sekitar bulan-bulan ini, tapi karena pandemik ini mereka harus menata ulang. Ya, ada yang mungkin yang diundur hanya resepsinya, tapi ada juga yang termasuk yang diundur juga pernikahannya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita yang bekerja lalu sudah punya target-target bulan ini dapat penghasilan sekian, lalu tahun ini sekian, lalu beli ini beli itu. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita juga harus rela untuk kembali menata ulang, men-schedule kehidupan kita. Dan kemudian menurut saya masih banyak hal lain yang juga harus kita relakan untuk kita tata. Menurut saya apa yang terjadi saat ini, ketika kita harus menata ulang kembali kehidupan kita dan rancangan-rancangan kita harus kita relakan untuk kita perbaharui, kita tata ulang. Di situ kembali menunjukkan bahwa Tuhan yang menata, mengatur hidup kita. Bukan soal Tuhan sewenang-wenang menentukan ini dan itu, tapi Dia menentukan pimpinan, Dia menentukan arah. Kita harus seperti apa, harus bagaimana. Nah, kita tetap yang harus secara proaktif, tapi di dalam pimpinannya, di dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita sudah merancang sedemikian rupa lalu terjadi pandemi COVID-19 ini, Tuhan meminta kita untuk kembali menata kehidupan kita seturut dengan pimpinan Tuhan. Nah, oleh karena itu, ini yang harus kita ingat bersama. Satu, kita harus menata kehidupan kita. Kita nggak boleh seenaknya sendiri, ya sudah, hidup asal hidup atau asal mengalir. Kita harus betul-betul menata target-target, harus boleh rencana-rencana, tahapan-tahapan kita tata supaya hidup kita tertata dengan baik. Itu oke. Tapi yang kedua, jangan memutlakkan penataan dan penjadwalan itu, melainkan kita harus senantiasa mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan, serta memperhatikan kehidupan sekitar kita, apa toh yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan, sehingga kita selalu siap untuk menata ulang schedule kehidupan kita jikalau kemudian Tuhan menginginkan. Karena kita harus sadar, semaksimal apapun kita menata kehidupan kita, seteliti apapun kita merancang kehidupan kita dan mengaturnya, kita itu penuh keterbatasan dan penuh kekurangan. Dan kita tidak hidup sendiri, tidak hanya bersama dengan manusia yang lain, kita hidup bersama alam ini, hewan, tumbuhan, pepohonan, apalagi ya, batuan, apapun itu, kita tidak hidup sendiri. Maka kita perlu untuk kemudian tetap menyandarkan diri pada pertolongan Tuhan dan tidak memutlakkan setiap penataan kita. Karena ingat, yang terakhir, belum tentu setiap rancangan, rencana, dan tahapan-tahapan kehidupan yang kita rancang itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bisa saja semua rancangan-rancang itu tiring-tiring tertata rapi, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita
untuk merancang hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita selalu siap Tuhan mau arahkan hidup kita kemana dan seperti apa. Oke, kita tutup dengan kembali menyanyikan Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Nyantai ya, nyantai leru terlalu semangat. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya Putra Padas dari Padepokan Kailoso Liga Jemet dari Sleman. Masih di program Ngopi Kailasa, ngobrol ke pikiran untuk mengkail asa. Salam seruput dari saya. Matur nuwun. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kamu tetap bersamaku. Matur nuwun.